Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah singgah ke channel saya. Untuk teman-teman yang sudah singgah ataupun yang baru singgah, mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar ketika saya upload video terbaru terkait info-info TKI, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berkongsi terkait dengan rekalibrasi ya teman-teman. Jadi saya rasa masih banyak yang bertanya-tanya terkait rekalibrasi, baik itu rekalibrasi tenaga kerja ataupun rekalibrasi pulang yang diadakan oleh pemerintah Malaysia dari 16 November 2020 sehingga 30 Juni 2021. Nah, teman-teman, di sini saya ingin membahas terkait rekalibrasi tenaga kerja ya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya kongsikan. Jadi saya akan memperjelaskan sejelas dan sedetail yang mungkin. Saya harapkan teman-teman paham apa yang saya kongsikan di video ini. Jadi poin yang pertama, syarat utama yang akan mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana proses untuk memohon program rekalibrasi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, yang perlu diingat ataupun take note bagi yang akan mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Nah teman-teman, poin-poin tersebut yang akan coba saya jelaskan ya. Jadi yang pertama ialah syarat utama yang akan mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Jadi hal-hal yang harus dipersiapkan bagi teman-teman yang akan mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja adalah yang pertama, harus mempunyai paspor yang berlaku minimal 18 bulan ke atas. Jadi syarat ini tidak bisa dinego ya teman-teman. Ini sudah menjadi ketentuan saat ini bahwa teman-teman harus mempunyai paspor yang masih berlaku 18 bulan ke atas. Kemudian yang kedua, harus sedang bekerja dan ilegal atau tidak mempunyai izin bekerja. Jadi program ini hanya untuk teman-teman yang sedang bekerja dan ilegal. Tapi ingat ya teman-teman, ini hanya di 4 sektor saja, yaitu sektor pertanian, perladangan, perkilangan, dan pembinaan ataupun construction. Nah teman-teman, kemudian yang ketiga, harus mempunyai majikan yang layak. Jika syarat yang pertama dan kedua teman-teman sudah oke ataupun layak dan sudah disediakan, namun jika majikan tidak layak, maka teman-teman tidak bisa mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Untuk verifikasi apakah seorang majikan tersebut layak atau tidak untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing, maka akan diverifikasi oleh KSM, yaitu Kementerian Sumber Manusia. Kemudian poin yang kedua, bagaimana proses permohonannya. Jadi bagaimana proses memohonnya, itulah yang coba saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman harus berbicara ataupun berdiskusi dengan majikan langsung. Jadi teman-teman bisa memberitahukan bahwa teman-teman akan mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Nah, silakan teman-teman bahas dengan majikan apakah teman-teman dan majikan layak untuk mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, majikan akan meminta dokumen teman-teman seperti paspor. Kemudian yang ketiga, majikan akan mengantar ke pihak Jabatan Imigresen Malaysia. Dan untuk saat ini, majikan sudah bisa mengisi sistem temu janji online atau STO di website Jabatan Imigresen Malaysia bagi permohonan rekalibrasi tenaga kerja. Nah, kemudian yang perlu diingat atau take note ya teman-teman bagi yang akan mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Jadi yang pertama, jangan pernah gunakan perantara agen ataupun calo. Dalam prosesnya, pemerintah Malaysia tidak pernah melantik mana-mana agen ataupun calo bagi proses rekalibrasi tenaga kerja maupun rekalibrasi pulang. Jadi teman-teman harus minta majikan yang menguruskan, dan ketika datang ke Jabatan Imigresen maka majikan dan teman-teman sendirilah yang akan ke sana.
Kemudian yang kedua, yaitu jika persyaratan cukup namun majikan tidak layak, atau jika majikan layak namun persyaratan teman-teman tidak cukup ataupun tidak layak, maka teman-teman tidak boleh mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Namun teman-teman harus pulang ataupun balik kampung. Nah, kemudian yang ketiga, jika melihat apa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri atau KDN, maka semua biaya akan ditanggung oleh majikan terkait dengan rekalibrasi tenaga kerja ya teman-teman. Nah teman-teman, selain dari itu saya juga ingin menyentuh sedikit terkait dengan rekalibrasi pulang. Jadi beberapa hari ini banyak yang menginfokan bahwa sistem temu janji online atau STO untuk rekalibrasi pulang sudah dibuka. Nah, teman-teman, itu tidak benar ya. Karena jika kita mengecek kembali ke website Jabatan Imigrasi Malaysia, itu untuk STO rekalibrasi pulang belum dibuka, hanya rekalibrasi tenaga kerja saja. Jika ada yang menginfokan bahwa STO telah dibuka, itu adalah tidak benar. Jadi untuk pengumuman resminya kita juga masih menunggu pihak Jabatan Imigrasi, KDN ataupun KBRI untuk mengumumkan terkait dengan sistem temu janji online bagi permohonan rekalibrasi pulang. Nah teman-teman, dalam sistem STO yang sekarang memang ada banyak pilihan, tapi itu bukan untuk program rekalibrasi pulang. Jadi hanya untuk program rekalibrasi tenaga kerja. Jika mengikut apa yang diinfokan oleh pihak Jabatan Imigrasi Malaysia, maka kemungkinan STO untuk rekalibrasi pulang akan dibuka setelah PKPB. Nah, jadi mengikut informasi pihak Jabatan Imigrasi Malaysia, maka kemungkinan STO ataupun sistem temu janji online untuk rekalibrasi pulang akan dibuka setelah PKPB berakhir, yaitu tanggal 7 bulan 12 tahun 2020. Jadi teman-teman sekarang sabar-sabar aja dulu ya. Nah, lengkapkan dulu segala persyaratannya. Jadi nanti ketika STO untuk rekalibrasi pulang sudah dibuka, teman-teman bisa memohon untuk mengikuti program rekalibrasi pulang. Nah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan teman-teman dapat memahaminya dan dapat membantu teman-teman semua. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.